Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadhani Saifullah. Di sini kita akan membahas tentang kontrak bukan sekedar coret di tangan atau sekedar tanda tangan saja. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Menurut Black's Law Dictionary, kontrak adalah janji atau serangkaian janji yang pelanggarannya dikenai sanksi oleh hukum atau yang pelaksanaannya diakui sebagai kewajiban hukum. Sedangkan menurut KUH Perdata pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Mengapa kontrak itu penting? Kontrak dibutuhkan agar hubungan hukum antara dua pihak jelas dan terlindungi secara hukum. Tanpa adanya kontrak, kesalahpahaman bisa terjadi, bahkan merugikan salah satu pihak, misalnya dalam urusan sewa, kerjasama bisnis, atau proyek akademik. Kontrak menjadi bukti dan dasar hukum bila terjadi sengketa. Syarat sahnya kontrak mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata. Kontrak dianggap sah jika memenuhi 4 syarat utama. Yang pertama, kesepakatan. Para pihak sepakat tanpa paksaan atau penipuan. Yang kedua, kecakapan hukum. Pihak yang membuat kontrak harus cakap menurut hukum, dewasa, dan sehat. Yang ketiga, objek yang jelas. Objek atau isi kontrak harus jelas dan pasti. Yang keempat, sebab yang halal. Tujuan kontrak tidak boleh bertentangan dengan hukum atau moral. Teknik perancangan kontrak. Perancangan kontrak bukan hanya soal bahasa hukum yang kaku, tetapi juga tentang menyusun kesepakatan yang adil, jelas, dan mudah dipahami. Beberapa teknik dasar yang perlu diperhatikan adalah bahasa yang jelas dan lugas, hindari makna ganda, struktur yang sistematis, mulai dari pendahuluan, pokok kesepakatan, hak dan kewajiban, hingga penutup. Perhatikan ketentuan hukum yang berlaku, agar tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Tambahkan pasal-pasal pelindungan seperti penyelesaian sengketa, kondisi force majeure, dan sanksi jika terjadi pelanggaran. Bagian-bagian kontrak. Sebuah kontrak yang disusun dengan baik biasanya terdiri atas beberapa bagian penting, yaitu yang pertama, judul kontrak, menjelaskan jenis kontrak yang dibuat. Yang kedua, para pihak, menyebutkan identitas lengkap pihak-pihak yang membuat kontrak. Yang ketiga, latar belakang atau recitals, menjelaskan konteks dan alasan pembuat kontrak. Yang keempat, pasal-pasal kesepakatan, berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang kelima, penutup dan tanda tangan, menandai persetujuan akhir para pihak. Nah, ini untuk contoh kontrak yang sederhana. Di sini sudah sangat sederhana sekali karena tidak terlalu banyak klausa di dalamnya. Tetapi lebih baik terdapat klausa-klausa yang agak sedikit lebih banyak supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kontrak nominat. Kontrak nominat adalah jenis kontrak yang sudah secara jelas diatur dalam hukum, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata. Artinya bentuk dan isi kontrak ini sudah baku dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kontrak nominat antara lain, jual beli, pertukaran barang atau jasa dengan sejumlah uang. Yang kedua, sewa-menyewa, penggunaan barang atau properti dengan membayar imbalan. Yang ketiga, pinjam-meminjam, pemberian barang atau uang yang nantinya harus dikembalikan. Yang keempat, hibah, pemberian secara cuma-cuma tanpa meminta imbalan. Yang kelima, persekutuan, kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Pemberian kuasa. Pemberian kuasa adalah pendelegasian wewenang secara sah di mana seseorang mempercayakan urusan tertentu kepada orang lain untuk bertindak atas namanya. Ini sering digunakan dalam konteks hukum, bisnis, atau administrasi ketika seseorang tidak bisa hadir secara langsung. Beberapa poin penting dalam pemberian kuasa bisa bersifat umum atau khusus tergantung ruang lingkup tugas yang diberikan. Dapat diberikan secara lisan maupun tertulis, tapi kuasa tertulis lebih kuat secara hukum. Berbeda dengan hubungan kerja, karena tidak ada ikatan gaji atau kewajiban harian. Yang keempat, pemberian kuasa bisa dicabut kapan saja oleh pemberi kuasa dengan syarat tertentu. Berakhir bila tugas selesai, dicabut atau salah satu pihak meninggal dunia. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.